Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan dan makan-makan. Karena aku sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, aku ingin share kegiatan selama mengikuti acara haji ini. Dan kali ini aku mau share tentang tata cara pelaksanaan haji. Tata cara haji wajib diketahui umat muslim, khususnya bagi yang akan melaksanakan ibadah haji. Ibadah ini termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu baik laki-laki maupun perempuan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97, yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maksudnya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Selain itu, Rasulullah SAW juga mewajibkan ibadah haji dalam sabdanya, yang artinya agama Islam itu ditegakkan atas dasar 5. Pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, haji berarti berangkat menuju ke tempat yang diagungkan. Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan haji sebagai melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu yang tertentu dan di tempat tertentu pula, sebagaimana disebutkan dalam buku fikih 4 mazhab jilid 2 yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pertama, memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan. Mikot artinya batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji serta umroh. Terdapat 2 macam mikot, yaitu mikot zamani, batas waktu, dan mikot makani, batas tempat. Batas waktu untuk melakukan ibadah haji adalah pada bulan Zulhijjah. Sementara itu, batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jamaah haji. Adapun urutan pelaksanaan ihram ialah sebagai berikut. Pertama, mengerjakan mandi sunnah, ihram. Kemudian mengerjakan wudhu. Selanjutnya menggunakan pakaian ihram. Kemudian mengerjakan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Pada pelaksanaan wukuf terdapat beberapa amalan yang bisa dikerjakan, yaitu mengerjakan sholat duhur dan asar secara qashar dan jamak di awal waktu atau jamak takdim, mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara qashar dan jamak di awal waktu atau jamak takdim. Ketiga, menginap atau mabit di Musdalifah. Musdalifah merupakan tempat yang berlokasi antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Sesampainya di Musdalifah, jamaah haji berhenti walaupun sebentar. Amalan ini disebut dengan mabit. Jamaah haji yang datang sebelum tengah malam diwajibkan menunggu sampai tengah malam, sebab waktu pelaksanaan mabit adalah dari tengah malam sampai terbit fajar. Di Musdalifah ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan, yaitu membaca talbiyah, berzikir, istighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, mencari kerikil sebanyak
7, 49, dan 7 atau 70 butir tergantung mau mengambil nafar awal atau nafar sani. Selanjutnya yang keempat adalah melontar jumroh akobah. Untuk melontar jumroh akobah dilaksanakan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil. Jumroh akobah adalah sebuah tugu batu yang terletak di Bukit Akobah di Mina. Jumrah ini adalah yang ketiga. Jadi kita melewati jumrah ula dan wusta dulu, baru jumrah akobah. Hari pertama hanya melempar 7 butir kerikil di jumrah akobah. Setelahnya jamaah haji menyembelih hewan kurban. Kelima, tahalul. Tahalul adalah melepaskan diri dari ihram haji setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahalul dilakukan dalam 2 tahap. Tahalul pertama dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah akobah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelahnya, jamaah haji boleh mengerjakan semua hal yang dilarang pada waktu ihram kecuali melakukan hubungan suami istri. Kemudian, selesai tahalul pertama, jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf ifadah dapat langsung menuju Mekah. Beberapa hal yang dikerjakan di Mekah antara lain adalah masuk ke Masjid Haram melalui pintu Babu Salam, mengerjakan tawaf ifadah dengan membaca talbiyah. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad, mengerjakan sholat sunat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa di Multazam, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sementara itu pada tahalul kedua, maka yang dilaksanakan dengan menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Seusai itu, jamaah haji diperbolehkan mengerjakan larangan ihram, termasuk melakukan hubungan suami istri. 6. Menginap atau mabit di Mina. Setelah selesai tahalul, jamaah haji kembali menuju Mina untuk mabit selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir pada setiap siang hari tasyrik, jamaah haji melontar 3 jumroh yang masing-masing sebanyak 7 kali. 3 jumroh tersebut adalah jumroh ula, wusta, dan akobah. Bagi yang menghendaki jamaah haji diperbolehkan untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jumroh. Hal ini disebut dengan nafar awal. Sementara jamaah haji yang meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah itu lebih sempurna. Dengan demikian, jamaah haji tersebut melontar jumrah selama 3 hari dalam hari tasyrik yang disebut dengan nafar sani. Jika sudah selesai, jamaah haji kembali ke Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji sudah selesai. 7. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Artinya setelah selesai mengerjakan semua rangkaian ibadah haji, jamaah haji melaksanakan tawaf tersebut. Setelah usai, jamaah haji diperbolehkan pulang ke kampung halaman atau ke Madinah bagi yang belum melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pengertian haji. Secara bahasa, haji berarti al-qasd, yakni sengaja. Artinya menyengaja untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah. Adapun secara istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah Al-Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya semata. Hukum haji. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Haji kedua, hukumnya dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, maka hukum haji itu menjadi wajib karena nazar. Waktu mengerjakan haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba pada tanggal 9 Zulhijjah.
pada hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun syarat haji adalah 1. Islam, 2. Baligh dewasa, 3. Akil berakal sehat, 4. Merdeka bukan hamba sahaya, 5. Istitoah mampu. Adapun rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan dam. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang menjadi tidak sah dan dia harus mengulanginya di waktu yang lain. Rukun haji adalah 1. Niat ihram haji, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Cukur, 6. Tertib. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, maka ibadah haji seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya usul syar'i, maka ia berdosa. Wajib haji yang disepakati para ulama yaitu 1. Ihram, niat haji dari miqat, 2. Melontar jumrah ula wusta aqobah. Sedangkan wajib haji yang diperselisihkan adalah mabit di Musdalifah. Menurut jumhur ulama, hukumnya adalah wajib. Siapa yang meninggalkannya dikenakan dam, kecuali bagi orang yang sakit, orang yang menjaga atau merawat orang sakit, jemaah perempuan yang khawatir berdesakan, anak-anak, orang yang menjaga harta miliknya karena takut hilang, petugas siqayah yang memberi minum jemaah haji, dan penggembala. Sebagian ulama berpendapat rukun, seperti pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan yang lainnya. Menurut salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i, mabit di Musdalifah hukumnya sunnah. Kedua, mabit di Mina. Menurut jumhur ulama, hukum mabit di Mina di malam tasyrik adalah wajib. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, qaul jadid Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm hukumnya adalah sunnah. Ketiga, tawaf wada. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukumnya kewajiban dan hukumnya adalah wajib dan dikenakan dam bagi yang meninggalkannya. Menurut pendapat Imam Malik, Daud, dan Ibnu Munzir, hukumnya adalah sunat dan tidak diharuskan membayar dam dan bagi yang tidak mengerjakan. Selanjutnya adalah istitoah. Istitoah adalah syarat wajib haji sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan satupun dari seluruh alam. Dalam pandangan mayoritas ulama, istitoah adalah kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan. Pada aspek perbekalan, istitoah bermakna kemampuan jamaah untuk menyediakan, mengurus, memelihara, dan melayani dirinya sendiri, serta menjaga kesehatan dirinya agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar. Perbekalan ini tidak semata tersedianya layanan catering, tapi kemampuan jemaah untuk mengonsumsi makanan yang disediakan tanpa harus dibantu, disuapi, atau harus dibuatkan makanan khusus disebabkan penyakit atau kelainan pada tubuhnya. Perbekalan juga tidak semata berkaitan dengan tersedianya hotel tempat tinggal, tetapi kemampuan jemaah untuk hidup bersama secara mandiri, khususnya dalam melakukan aktivitas harian seperti mandi, mencuci, memakai baju, makan, dan yang lainnya. Pada aspek perjalanan safar, istitoah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan transportasi dan keamanan, tetapi mencakup kemampuan fisik dan psikis jamaah dalam melakukan mobilisasi pergerakan pada setiap lokasi ibadah, baik di Mekah maupun di Madinah, terlebih selama Armusna.
Hal ini berkaitan dengan kemampuan jemaah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam hotel maupun di luar hotel, tanpa bergantung kepada orang lain. Apabila kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan sebagaimana di atas terpenuhi, maka orang wajib melaksanakan ibadah haji. Namun, jika keduanya atau salah satunya tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak wajib haji, baik dalam status tertunda maupun terhalang secara permanen. Dalam hal ini, agama Islam memberikan keringanan, salah satunya dalam bentuk pengguguran kewajiban akibat kondisi uzur atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban karena adanya ancaman bahaya dan sebagainya. Demikian tentang haji. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan thanks for watching. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.